Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya? Semoga keadaannya sehat, kuat, dan semangat. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Mayang Sari yang akan mengisi KBM pada hari ini. KBM kita pada hari ini yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran ketiga. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Setelah membaca, siswa mampu menyebutkan pentingnya membatasi penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Setelah membaca, siswa mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. 3. Setelah membaca cerita, siswa mampu menilai cerita tersebut dengan detail. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam, sehingga kita bisa menikmatinya termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita perhatikan berikut ini. Ayo membaca, bacalah teks di bawah ini. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja membuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari granit dan tanah liat. Proses pencampurannya ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil pada saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis seperti dibungkus kayu. Kayu yang ditebang untuk membuat pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang terus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Pensil menggunakan sumber daya alam berupa A. grafit, B. tanah liat, C. kayu. Grafit dan tanah liat termasuk ke dalam jenis bahan tambang. Grafit dan tanah liat jumlahnya terbatas, sehingga jika digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Sementara kayu pada pensil berasal dari pohon. Selain untuk membuat pensil, pohon juga merupakan bahan baku pembuatan kertas, sehingga makin banyak kebutuhan pensil dan kertas, maka semakin banyak pohon yang akan ditebang. Cara menghemat penggunaan pensil: 1. Menjaga pensil agar tidak hilang. 2. Menggunakan pensil sampai habis. 3. Merawat pensil tidak terlalu runcing dan sehingga tidak banyak bagian yang hilang. Jika merawatnya terlalu runcing, maka akan mudah patah dan akan terus merawatnya ulang. Berdasarkan teks bacaan di atas, maka ada proses pembuatan pensil. Yang pertama yaitu granit murni dan tanah liat dihancurkan. Setelah itu, bubuk granit murni dan tanah liat dibakar selama 3 hari lamanya. Dan setelah itu, pensil dibentuk panjang dan tipis. Setelah selesai dibentuk, pensil ditutupi oleh kertas dan kayu. Lalu, pensil sudah jadi. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Nah, salah satunya yaitu granit, tanah liat, dan kayu. Nah, apa yang terjadi bila kita menggunakan pensil atau barang-barang lain terbuat dari kayu yang tidak dibatasi? Maka sumber daya alam yang ada di bumi ini akan habis dan kita tidak dapat menikmatinya lagi atau mengolahnya sebagai keperluan kita sehari-hari. Tulislah jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan sumber daya alam yang dapat digunakan. Yang pertama itu adalah seorang tukang kayu. Yang dihasilkan yaitu meja, kursi, lemari. Nah, bahannya berasal dari kayu yang berasal dari pohon. Jenis sumber dayanya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua itu ada seorang pemerah susu. Yang barang yang dihasilkan yaitu berupa susu. Bahan berasalnya itu dari hewan sapi. Nah, jenis sumber dayanya adalah sumber daya yang dapat diperbarui. Dan yang ketiga yaitu seorang penambang. Barang yang dihasilkan yaitu batu bara, bahan asal bendanya yaitu tumbuhan, dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan selanjutnya keempat yaitu petani, yang dihasilkan yaitu bisa padi, jagung, sayur, dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Nah, bahan asal bendanya yaitu tumbuhan, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui. Dan selanjutnya yaitu nelayan.
barang yang dihasilkan yaitu ikan. Bahan asal bendanya yaitu hewan, dan termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apakah kalian masih ingat mengenai unsur-unsur cerita, yaitu 1. Tokoh atau penukahan, 2. Latar, 3. Konflik, 4. Tema, dan yang kelima, amanat. Berdasarkan unsur-unsur tadi, kita bisa memberikan penilaian terhadap sebuah cerita. Cara memberikan penilaian terhadap sebuah cerita: 1. Pahami cerita secara keseluruhan. 2. Cermati unsur-unsur cerita dengan seksama. 3. Catat informasi penting dari unsur cerita tersebut. Keempat, gunakan catatanmu sebagai bahan penilaian. Dan yang kelima, kaitkan penilaianmu dengan peristiwa sehari-hari yang ada di sekitarmu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ibu akan memberikan tugas latihan kepada kalian ya, dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, yaitu soal nomor 1 sampai soal nomor 4 di video ini. Dan selanjutnya yaitu satu soal bahasa Indonesia, yaitu kalian baca kembali cerita tentang Bapak Weli, lalu tulisanmu harus memuat pendapatmu tentang cerita secara keseluruhan. Anak-anakku semua, ibu cukupkan sekian KBM pada hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.